Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lebok dan tamu undangan peserta diseminasi budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Lebok dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya marilah kita ikhlaskan bersama kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi, dan diakhiri dengan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Lebong kepada Bapak Sujatmiko SPD FAPD. Waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Yang saya hormati tamu undangan dalam rangka diseminasi budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak PMP Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati, marilah yang pertama kita memanjatkan puji syukur ke Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa mengadakan atau mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, bahwa rekan kami Ibu Wahyuningsih SPD akan mengadakan sesuai judul diseminasi budaya positif. Untuk itu sesuai dengan program Kementerian Pendidikan, sesuai dengan program daripada kegiatan CGB akan dilaksanakan dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu para tamu undangan nanti mohon proaktifnya, keaktifannya dalam kegiatan ini demi menambah khasanah wawasan pendidikan, terutama dalam rangka usaha menjadikan sekolah penggerak diimbriokan, dirintis dari guru penggerak. Untuk itu tidak lupa juga terima kasih kepada mentor ataupun kepada tim dari PMP Provinsi yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelenggarakan terutama SD Negeri Rembug di hari ini tanggal 28 Oktober 2023. Semoga nanti terima kasih kedatangan dan semoga sampai akhirnya selesai sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sujatmiko SPD FAPD kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Ibu Wahyuningsih SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lebong, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, tujuan dari diseminasi budaya positif yaitu 1. Mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif di sekolah. 2. Memahami konsep disiplin positif untuk mewujudkan murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. 3. Memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, latar belakangnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan seperti petani. Kalau murid itu diibaratkan seperti bibit atau tanaman. Itu artinya bibit tersebut harus kita jaga, harus kita rawat, kita jaga tanam karakter yang positif agar mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya dengan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai suatu tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tujuan disiplin di sekolah itu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Nah, jadi kalau hukuman itu kan, wah aku nggak mengerjakan PR nanti akan dihukum, nah itu tidak boleh. Atau pemberian hadiah, nah, aku mengerjakan PR mau dapat nilai 100 nanti supaya dapat hadiah, itu juga sebenarnya tidak baik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan penghargaan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau hukuman itu nanti akan berdampak menyakitkan anak, tidak membuat nyaman, murid merasa takut, murid menyembunyikan kesalahannya atau biasanya bohong ya, itu awal mula dari hukuman. Lalu murid rendah diri. Kalau penghargaan itu dampaknya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses, nah ini yang harus kita terapkan, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid akan mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kalau bersalah ya harus bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Ada pertanyaan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau mboten Pak Jat? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju, tapi hukumannya jangan memberikan sesuatu hukuman yang bersifat melawan atau mengarah ke penyiksaan ataupun fisik. Oh ya. Kalau guys setuju tidak? Ini kadang kala perlu, tapi lama-lama itu kadang kalau terus-terusan tidak efektif. Lalu pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bu Nilma setuju mboten Bu Nilma kalau memberikan hadiah itu dapat meningkatkan motivasi untuk murid dalam belajar? Mungkin bisa betul, bisa sebenarnya bisa, tapi anak jadinya terus melakukan sesuatu itu karena ingin hadiah ya, bukan karena kesadaran diri. Nah, jadi sebenarnya jawabannya tidak setuju Bapak, karena hukuman dan pemberian hadiah itu mempunyai dampak yang kurang baik, dapat merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Nah, seperti itu tadi. Wah, aku harus nilai 100 supaya dapat hadiah. Berarti itu kan tidak dari diri sendiri. Ingin dapat nilai 100 karena ada keinginan biar dapat hadiah, tidak muncul dari diri sendiri. Okay. Next. Motivasi perilaku siswa.
Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Eksternal itu dalam atau luar? Luar, ya, dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan itu juga motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu internal dari dalam. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ini: bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, kita semua kan tidak bisa lepas dari itu. Setiap hari juga harus makan, harus punya tempat tinggal, harus punya rumah, ya, harus makan, kesehatan juga harus kita jaga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai makhluk hidup juga ingin nih disayang, diterima di masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Aku mampu nih. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Okay. Yang keempat adalah kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan, bebas melakukan apa saja tapi harus sesuai jalur. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba dengan hal baru dan menarik. Oke, Bapak Ibu, monggo kalian bisa pilih. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kita hidup ini butuh kesenangan tidak, Bapak Ibu? Butuh, ya, masa harus setiap hari nangis-nangis, sedih-sedih, ya. Kita juga butuh kesenangan, healing, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, nah, bisa bermain dan tertawa, tapi jangan tertawa terus, nanti kesannya gitu. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, nih saya mau tanya nih, termasuk hukuman atau konsekuensi. 1. Meminta murid untuk push up 20 kali karena tidak memakai topi. Push up, Pak Wito, ini berhubungan dengan olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Nomor 2, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat pelajaran. Hukuman nopo konsekuensi disulasi? Konsekuensi, ya. Lalu yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman nopo konsekuensi Bu Tita? Mengganti kertas. Konsekuensi. Terakhir, berdiri dengan satu kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nggak bisa jawab pertanyaan, dihukum suruh berdiri dengan satu kaki. Hukuman atau konsekuensi, Bu Rena? Hukuman. Yo, next. Nah, betul ya Bapak Ibu? Ini sudah memahami nampaknya. Meminta murid untuk push up 20 kali itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan, konsekuensi, ya, kamu sudah menumpahkan air, nah, konsekuensinya ya harus apa? Dibersihkan. Dan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kertas teman dicoret-coret, konsekuensinya apa ya? Diganti. Jadi tidak dihukum. Berdiri dengan satu kaki, ya, nggak bisa mengerjakan tetapi dihukum untuk berdiri di depan
depan kelas untuk lagi itu termasuk hukuman. Nah, supaya nggak ngantuk ini kita ice breaking dulu nih, biar lebih fokus. Bapak Ibu saya minta untuk mengikuti saya nggih. Coba minta jari telunjuknya diangkat. Kanan. Jari telunjuk kanan diangkat. Minta tolong untuk menghadap saya dan fokus kepada saya dan mengikuti arah dari saya ya. Kita putar ke arah jarum jam pelan-pelan ya. Tambah cepat, pelan lagi, cepat lagi. Saya minta Bapak Ibu untuk memegang hidung. Makanya semua fokus ya. Sekali lagi. Gak ada yang pegang pipi seperti saya ya. Berarti Bapak Ibu fokus semua ini. Sekali lagi ya. Kita putar telunjuk tangan kita ke arah jarum jam pelan-pelan. Tambah cepat. Pelan lagi. Cepat lagi. Kita pegang telinga. saja. Semua pegang telinga. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nampaknya ini fokus semua ya. Ya fokus orang saya nyampein. Telinga, tingginya pegang ini ya jangan sih. Siapa tahu ikut dengan saya. Nyasar. Ini kan saya coba mengetahui tingkat kefokusan Bapak Ibu dulu ya. Bapak Ibu kita breaking dulu ya biar lebih semangat, lebih fokus. Nah, kita Bapak Ibu untuk berdiri yuk. Kita breaking sebentar biar nggak ngantuk. Tangan diputar-putar,
Gimana Bapak Ibu? Setelah SD ini bagaimana? Happy, fresh, bukan? Ngos-ngosan, kembangkan lemak. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Kan di samping ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol restitusi yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai penat, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu ini ada video sambil menikmati hidangan, monggo kita tonton video bersama-sama ya. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Ini adalah posisi kontrol sebagai Apa? penghukum. Apa coba? Ada nggak kira-kira Alasan kamu apa seperti lagi? itu? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Naren. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pakai lagi kalau kamu gini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. Wah,
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi. Ini perlu dijawab Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apa nih yang harus kita terapkan? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai, iya, idealnya sebagai manajer. Namun nih, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan itu? Belum. Coba saya mau minta pendapat Bu Aisyah. Biasanya memposisikan dirinya itu sebagai apa? Kalau saya ya, ini juga tergantung dengan anak yang dihadapi. Kadang-kadang jadi teman, tapi temannya juga tidak yang terlalu akrab. Tapi lebih sering kalau saya itu ke pembuat merasa bersalah. Tapi pembuat merasa bersalahnya itu tidak nanti seperti guru tadi. Nanti saya kalau ditegur Bapak Kepala Sekolah itu bukan tidak. Maksudnya dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan sendiri itu seringnya. Tapi memang idealnya ya antara pemantau atau manajer. Damai sekali ke sekolah kamu. Seharusnya kita memposisikan diri itu sebagai manajer, tapi ya agak-agak susah ya. Nah, dengan diseminasi budaya positif ini nanti kita diharapkan bisa menerapkan posisi diri kita sebagai posisi manajer. Itu kan Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu warga kelas itu harus berkontribusi, artinya tidak guru saja, tidak murid saja, tetapi antara guru dan murid. Kemudian keyakinan itu harus dibentuk dalam
positif, misalnya dilarang membuang sampah atau tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, itu kalimat positifnya bisa diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang berisik, nah, bisa diganti dengan tenang atau tertib atau disiplin gitu, oke? Next, Mbak. Nah, ini kemarin karena saya juga punya tugas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, saya berusaha membuat keyakinan kelas di kelas 1 namanya. Tapi kelas 1 kan kurangannya belum semua bisa menulis ya. Jadi saya meminta murid untuk yuk kita buat keyakinan kelas nih, kira-kira peraturan kelas apa yang akan kita buat. Nah, mereka ada yang mengusulkan. Tapi untuk menulis memang saya masih menulis, kemudian anak menempelkannya di papan. Segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu apa? Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Nah, seperti pada posisi kontrol sebagai manajer ya, kita harus menerapkan segitiga restitusi ya. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kamu sepakati, kamu ingin jadi orang seperti apa. Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu adalah contoh dari bagaimana cara kita menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, itu caranya seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas 1. Kenapa Yuna? Kenapa kalau masih sampai? Nah, contoh kelas 1 Lupa. Nah, tidak mengerjakan PR misalnya lupa. Ya udah, nanti istirahat ketemu guru di kantor ya. Ada salah satu murid yang tidak mengerjakan PR, rasanya lupa. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Iya, mama nggak mengerjakan PR. Kamu tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Aku juga dulu pernah waktu zaman sekolah nggak mengerjakan PR. Tapi akhir-akhir ini kok guru sering memperkoki kamu kok tidak mengerjakan PR. Iya kan? Iya. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, itu kenapa sih kalau mengerjakan PR? Kita gali dulu. Validasi tindakan yang salah. Pasti kan di rumah punya alasan kalau kenapa mengerjakan PR. Kenapa coba? Misalnya kenapa aku pintar? Lupa, banyak nonton HP. Oh ya. Ya, mengerjakan PR alasannya lupa nonton HP, juga lupa PR. Next. Gimana saja kesepakatan kelas kita? Jujur, saling menghargai. Dan lagi apa? Tertib. Karena kan di sini tidak tertib toh, tidak mengerjakan. Bisa nggak saya nanti besok-besok bagaimana lagi ya? Nah, ini menanyakan keyakinan. Bisa nggak kamu memperbaiki diri? Bagaimana caranya? Jadi kita akan mengulanginya lagi. Refleksi. Nah, saya ada sedikit refleksi nih Bapak Ibu. Nah, saya ingin tahu nih, apa pengalaman Anda mengikuti diseminasi kali ini? Saya mau minta pendapat dari siapa? Kesulasi. Apa tuh? Pengalaman saya dalam mengikuti diseminasi kali ini, saya menjadi tahu tentang penerapan tadi disiplin terhadap anak bagi anak-anak yang melanggar aturan. Yang ada 5 poin itu kita harus melaksanakan di posisi yang mana yang baik. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Kalau dari Bu Pita apa nih Bu Pita? Sampai ya.
dilanjutkan. Apa pengalaman Anda mengikuti diseminasi kali ini? Ya, betul sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Sulasin, kita jadi tahu budaya positif di sekolah itu seperti apa. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan, diberikan contoh tentang ini menghadapi anak dengan segitiga restitusi Bu Ayu. Nah sekarang jadi tahu yang tadinya nggak tahu atau belum begitu paham cara mengatasi anak, menyelesaikan permasalahan anak seperti apa. Alhamdulillah sekarang semakin tahu dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Terima kasih Bu Pita. Kemudian pertanyaan teman-teman, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti diseminasi kali ini? Bagaimana perasaannya Bu Nilma? Rasanya terus perasaan itu jadi melihat diri sendiri gitu loh. Oh ternyata selama ini saya begitu jauh dengan budaya positif yang seharusnya. Jadi perasaannya menilai diri sendiri sih. Jadi kita jadi tahu ternyata selama ini posisi kontrol yang kita terapkan itu salah, tidak sesuai, tidak menjurus ke budaya positif gitu nih. Iya, masih perlu banyak belajar. Kemudian apa hal baru yang Anda dapatkan? Apa Pak Jahat hal baru? Pak Jahat. Hal baru yang pertama, makna dan arti daripada budaya positif. Yang kedua, bagaimana pengolahan tingkat kecerdasan emosi bagi Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah dalam penerapannya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan tindak lanjut, bagaimanakah kita membudayakan di sekolah dalam keadaan yang baik-baik saja dan menjadikan suatu wilayah yang selalu menjadikan budaya positif. Itu saja. Terima kasih Pak Jat. Terakhir nih, apa hal yang ingin segera Anda terapkan? Saya mau tanya sebelah sini sama Pak Teguh. Apa hal yang ingin segera Anda terapkan, Pak Teguh? Apa hal yang ingin segera Anda terapkan? Ingin menerapkan yang 5 poin tadi sebagai control manager. Gitu. Terima kasih Pak Teguh, singkat padat jelas ya. Ya, kita harus memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kiranya itu presentasi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Nah, kesimpulannya kita sebagai guru itu harus kalau bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Kita itu harus sebagai guru, posisi guru sebagai kontrol manager. Nah, memposisikan guru sebagai kontrol manager adalah posisi kontrol yang paling baik atau paling dianjurkan. Itu saja dari saya. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya acara demi acara telah kita lalui dengan lancar dan hikmat secara bersama-sama. Saya dari awal sampai akhir hanya salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilma Sofa. Saya sebagai guru mapel pendidikan agama Islam di SD Negeri Rebuk. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Ibu Wahyuningsih SPD selaku calon guru penggerak di SD Negeri kami yang telah mengadakan acara diseminasi budaya positif, menularkan kepada kita semua ilmu-ilmu baru yang dapat menuntun saya pribadi untuk merefleksi diri. Ternyata masih banyak hal-hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang pendidik yang berkualitas, di mana seorang pendidik harus memposisikan diri dalam pemecahan masalah-masalah murid, apakah jadi sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemberi rasa bersalah atau sebagai teman ataukah sebagai manajer. Kemudian penerapan konsekuensi itu yang harusnya dilakukan, bukanlah penerapan hukuman, kemudian penerapan restitusi dan sebagainya. Itu semua menurut saya adalah ilmu yang sangat menambah wawasan kami sebagai pendidik dan sangat berguna untuk kedepannya. Semoga setelah adanya acara diseminasi kemarin dapat membuat seluruh warga sekolah terdorong untuk melaksanakan dan menerapkan sebisa mungkin sedikit demi sedikit sehingga menciptakan proses pembelajaran yang sesuai, tepat, dan yang jelas adalah menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian pesan untuk Ibu Wahyu, semangat terus menebar kemanfaatan dimanapun berada, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya merupakan guru kelas 6 dari SD Negeri Rebuk, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wahyuningsih yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah kami yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif. Dengan adanya diseminasi ini, kami semakin memahami pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, dan bahwa budaya positif ini tidak hanya diterapkan oleh guru saja, tetapi oleh seluruh warga sekolah. Selain itu, guru juga semakin memahami bagaimana posisi kontrol yang harus diambil, apakah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, ataukah sebagai pengawas, atau sebagai manajer. Kita harus memilih posisi kontrol dengan tepat agar budaya positif di sekolah dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasih, guru kelas 2 SD Negeri Rebuk. Kemarin saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh salah satu guru penggerak dari SD Negeri Rebuk yang merupakan salah satu program guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Saya sangat senang mengikuti kegiatan tersebut karena sebagai guru saya menjadi lebih tahu, lebih paham tentang posisi guru sebagai pendidik di sekolah, dengan kaitannya posisi kontrol yang dilakukan terhadap siswa. Ternyata ada 5 posisi kontrol
yang sering diterapkan guru terhadap siswa. Yang kelimanya, tidak semuanya berpihak pada siswa. Salah satu yang sering dilakukan guru dalam menerapkan posisi kontrol terhadap siswa yaitu tentang memberikan hukuman. Padahal memberikan hukuman sangat-sangatlah tidak dianjurkan untuk anak, meskipun hukuman yang diberikan bersifat mendidik. Karena dengan posisi kontrol yang telah kita ketahui dari kegiatan diseminasi tersebut, ternyata yang paling baik diberikan kepada siswa adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi dengan menerapkan posisi kita sebagai manajer terhadap siswa, siswa akan dengan sendirinya menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan akan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut atau pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan kesadarannya, bukan karena dihukum, bukan karena diberi hadiah, bukan karena dia merasa bersalah dan sebagainya, tetapi karena dia merasa harus berkonsekuensi dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi selama ini ternyata guru selalu memberikan posisi kontrol yang salah karena kebanyakan mengambil posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai hukuman. Padahal hukuman yang diberikan, kita sudah berusaha hukuman yang mendidik, tetapi tetap saja itu kegiatan yang tidak benar. Dengan mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, saya menjadi lebih paham dan kedepannya bisa menerapkan posisi kontrol tersebut kepada siswa yang benar-benar agar siswa tersebut dapat mengembangkan pribadinya untuk menuju lebih baik dengan kesadarannya, yaitu kita sebagai guru menjadi kontrol manajer untuk siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.